Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Gerindra yang korupsi, saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Kemudian ini juga membuktikan apa yang disampaikan oleh calon presiden kami, yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto, bahwa korupsi itu memang sekarang ini pada stadium 4. Tadinya kan diledek-ledek stadium 4. Nah, ini semakin menunjukkan bahwa apa yang beliau sampaikan ini adalah sesuatu yang nyata. Yang terjadi pada saudara Romi, hulunya adalah ini kesalahan dari pemimpin yang tertinggi, yaitu presiden. Dalam hal ini, ya, presiden tidak mempunyai leadership terhadap aparatur negara, aparatur birokrasi, termasuk pada pembantu-pembantunya, termasuk dalam hal ini adalah Menteri Agama. Ini adalah kegagalan dari pemerintahan Joko Widodo. Itu nyata sekali saya kira. Ya, tidak bisa abaikan begitu saja. Karena kegagalan ini juga bersifat satu kegagalan yang sistemik. Karena yang terkena adalah orang terdekat dari presiden yang sehari-hari boleh dibilang hampir selalu bersama presiden, kita lihat baik di media mainstream maupun di media sosial. Presiden menurut saya tidak mampu menertibkan atau membangun satu menunaikan janji-janji tentang reformasi birokrasi, termasuk menciptakan satu good governance, pemerintahan yang bersih yang selama ini selalu menjadi retorika politiknya. Tetapi kenyataannya orang yang terdekatnya sendiri yang menjadi pendukung, salah satu pendukung utamanya justru yang melakukan ini. Pertama saya minta maaf kepada Bapak Presiden. Saya sudah mengkhianati kepercayaan beliau kepada saya. Minta maaf kepada Pak Prabowo Subianto, guru saya, mentor yang sudah mengajarkan banyak hal. Saya mohon maaf kepada ibu saya, yang saya yakin hari ini nonton di TV. Saya mohon dalam usianya yang sudah sepuh ini beliau tetap kuat. Saya masih kuat dan saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Kemudian saya juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan, yang mungkin banyak yang terhianati, seolah-olah saya pencitraan di depan umum. Itu tidak, itu semangat. Ini adalah kecelakaan yang terjadi dan saya bertanggung jawab terhadap ini semua. Saya tidak lari dan saya akan beberkan apa yang menjadi yang saya lakukan. Dan ini tanggung jawab penuh saya kepada dunia dan akhirat. Gempar, ramai-ramai netizen soraki Prabowo dan Fadlizon soal penangkapan Edi Prabowo oleh KPK. Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat baru pulang dari lawatan ke Amerika Serikat. Beliau ditangkap setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng pada hari Rabu dini hari 25 November 2020. Ditangkapnya Edi Prabowo bisa dibilang jadi pukulan telak untuk Prabowo Subianto. Pasalnya sebagai wakil ketua umum Partai Gerindra, Edi sering disebut-sebut sebagai orang kepercayaannya Prabowo. Di sisi lain, warganet juga kembali mempertanyakan janji mantan calon presiden RI yang pernah dilontarkannya saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Dalam sebuah video potongan debat Pilpres, ia dengan lantang mengatakan bahwa dirinya menjamin bahwa partainya Gerindra tidak akan pernah korupsi. Jika suatu hari terbukti ada, maka ia tak akan segan-segan untuk menyeret orang tersebut ke penjara. Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Partai Gerindra korupsi, saya sendiri yang akan masukkan ke penjara, katanya dalam debat Capres-Cawapres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta.
Video itu bisa dibilang jadi pukulan telak untuk Prabowo ya. Tak sedikit warganet yang menyebut hal itu bagai buah si malakama. Apalagi yang jadi tersangka adalah orang kepercayaannya sendiri. Belum ada tanggapan darinya terkait penangkapan Edi Prabowo. Namun, warganet tak tinggal diam. Mereka sibuk mengomentari bahkan menagih janjinya yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia sejak 2019 silam. Menunggu janji Pak Prabowo, siapa korupsi dipecat, ujar akun @cobeh09. Punya aja videonya masih bagus lagi kabarnya. Mantap, gue rasa nggak mungkin Pak Wowo sendiri masukin dia ke penjara. Kita lihat aja benar-benar nggak. Anak emasnya hilang deh, ujar @elangbc. Prabowo diperiksa juga dong, dia kan mengendalikan anggaran pertahanan yang gede juga. Warawiri kesana kemari nyari pesawat bekas sama kapal bekas, semua yang bekas-bekas lah. Beli bekas harga baru bisa jadi toh. Model pripes gede cu, ujar akun @klifan. Mantap pak, ditunggu janjinya, ujar @haninhamaza. Selain Prabowo, akun media sosial Twitter politikus Partai Gerindra Fadlizon juga diserang oleh netizen imbas penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Netizen rame-rame menyerbu kolom komentar cuitan Fadlizon. Mereka mengirimkan informasi penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo oleh KPK. Pak, temennya ditangkap KPK, Pak. Sudah tahu belum, Pak? Cuit akun bonek manis. Hal sama ditulis akun David Friend. Ada komentar soal Menteri Gerindra yang ditangkap KPK, Gan. Ucapnya, Fadlizon dan Edi Prabowo merupakan kolega di Partai Gerindra. Edi merupakan wakil ketua umum, sementara Fadlizon wakil ketua Dewan Pembina. Keduanya sama-sama dikenal orang dekat ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Serangan ke akun Fadlizon diduga karena anggota DPR tersebut selama ini vokal mengkritisi pemerintahan Jokowi. Sejumlah akun netizen mengingatkan agar kasus Edi menjadi pembelajaran bagi Gerindra. Sebelumnya diberitakan, tim penindakan KPK menangkap Menteri KKP Edi Prabowo bersama sejumlah pihak dari Kementerian KKP beserta anggota keluarganya di Bandara Soekarno-Hatta. Penangkapan elit Partai Gerindra itu terkait dengan korupsi penempatan izin ekspor benur. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk mengumumkan status hukum kepada mereka yang ditangkap. Dan hasilnya, KPK telah resmi mengumumkan bahwa Edi Prabowo menjadi salah satu tersangka dalam kasus korupsi ekspor benur. Nah sobat semua, apa tanggapan kalian mengenai video ini? Komen di bawah. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.